Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menyingkat atau mengefisienkan waktu. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan membahas soal yang ada di bab 3 Pancasila sebagai dasar negara. Untuk yang nomor 1 kelihatannya kita agak terlalu panjang ya. Kalau dipendekkan, yang nomor 1 itu adalah apa isi proklamasi. Isi proklamasi itu ada 2. Yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan dan yang kedua negara segera dibentuk. Selanjutnya apa bukti isi proklamasi dijabarkan secara rinci. Yang pertama untuk isi yang nomor pertama yaitu pernyataan kemerdekaan. Nah ini akan dijabarkan secara rinci ke dalam alinea 1, alinea 2, dan alinea 3 yaitu apa kemerdekaan itu, maka dijawab oleh alinea 1, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan kemudian untuk apa merdeka, ini dijawab oleh alinea 2, yaitu untuk mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan ini alinea 2 ini disebut sebagai cita-cita negara. Sedangkan alinea 4 disebut tujuan negara. Selanjutnya siapa yang memerdekakan Indonesia ini dijawab oleh alinea 3 yang memerdekakan negara Indonesia adalah Allah. Sehingga di alinea 3 itu tampak berbunyi atas berkat rahmat Allah dan didorong dengan keinginan luhur. Selanjutnya, isi yang kedua, apa bentuknya? Negara segera dibentuk. Ini ada pertanyaan, apa bentuknya? Bentuknya itu dijawab oleh alinea keempat, ya. Bentuknya adalah republik. Kemudian apa dasarnya? Dasarnya juga dijawab oleh alinea 4 berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi sudah saya sebutkan apa bentuknya, yaitu bentuk negara kita adalah negara kesatuan atau republik. Selanjutnya ada di nomor 4, logika ilmiah dalam pembukaan. Logika ilmiah dalam pembukaan ini ada 4. Yang pertama adalah premis mayor. Premis mayor itu ada di alinea 1. Di mana kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya hak bangsa Indonesia, tapi mayoritas negara-negara di dunia ini adalah pemunya hak, atau ini bersifat universal. Sedangkan yang kedua, premis minor. Premis minor itu ada di alinea 2 dan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan ini adalah bagian dari bangsa, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya yang nomor 3 itu conclusion, di mana ini penyimpulan bahwa kemerdekaan ya hak segala bangsa dan kemudian bangsa Indonesia juga memperjuangkan kemerdekaannya. Maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dan yang keempat, konsekuensi logis dari conclusion itu ada di alinea 4, yaitu negara harus melindungi karena kita sudah merdeka. Yang kedua, negara harus mencerdaskan karena kita sudah merdeka. Dan negara harus mensejahterakan karena kita sudah merdeka. Dan sebagai negara merdeka, kita harus ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya di nomor 5 ada 3 nilai dalam pembukaan. Yang pertama adalah nilai kodrat, yaitu di alinea 1 dan 2 ya, bahwa kemerdekaan itu hak ajasi, semacam itu. Baik hak ajasi negara-negara di dunia, juga hak-hak ajasi daripada negara Indonesia itu sendiri.
Sedangkan yang kedua, ada nilai religius dan nilai moral. Nilai religiusnya adalah atas berkat rahmat Allah. Sedangkan nilai moralnya didorong oleh keinginan luhur. Sedangkan nilai yang ketiga adalah nilai filosofis, yaitu ada di alinea keempat, di alinea keempat negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan ini adalah merupakan ini merupakan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian di nomor 7 ada 4 pokok pikiran pembukaan. 4 pokok pikiran pembukaan itu asal dari pertanyaan terhadap Mr. Supomo, yaitu apa pokok pikirannya negara Indonesia itu dibentuk. Pokok pikiran pertama, dibentuknya negara Indonesia itu adalah untuk mempersatukan kembali, di mana negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan kemudian mengatasi segala paham golongan maupun persoalan. Nah, ini pokok pikiran yang pertama itu hampir sama dengan sila yang ketiga, Pancasila. Sedangkan pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Jadi negara sudah bersatu itu mau apa? Yaitu mewujudkan keadilan sosial. Dan pokok pikiran kedua ini sama dengan Pancasila sila kelima. Sedangkan pokok pikiran ketiga adalah negara berkedaulatan rakyat. Artinya untuk mewujudkan keadilan sosial itu pemerintah harus mendengarkan kehendak rakyat. Dan pokok pikiran ketiga itu adalah Pancasila sila yang keempat. Pokok pikiran yang keempat adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ini juga berarti bahwa manusia yang paling baik, pemimpin yang paling baik, warga negara yang paling baik adalah warga negara atau pemimpin yang taat terhadap agama, juga beradab, beretik dan beradab. Jadi moral bangsa Indonesia dan religi bangsa Indonesia itu adalah bertuhan dan beradab, atau hablum minallah wa hablum minannas. Selanjutnya di nomor 8, apa kedudukan dan fungsi pembukaan? Kedudukan pembukaan ini adalah sumber tertib hukum tertinggi. Nah, apakah benar? Nanti kita akan buktikan. Apakah benar bahwa pembukaan itu sumber tertib hukum? Nah, apa syarat-syarat sumber tertib hukum? Nanti akan kami jelaskan. Sedangkan fungsinya adalah norma dasar atau fundamental norm. Apakah benar pembukaan juga merupakan fundamental norm? Maka nanti akan kita bahas apa syarat-syarat daripada norma dasar itu sendiri. Nah, ini ada seperti yang saya katakan tadi, 4 syarat sumber tertib hukum. Jadi pembukaan itu adalah 4 syarat mempunyai kedudukan sebagai sumber tertib hukum. Nah, syarat-syarat sumber tertib hukum itu di seluruh dunia itu ada 4. Yang pertama adalah kesatuan subjek. Yang kedua adalah kesatuan ajas kerohanian, dan yang ketiga adalah ajas kesatuan daerah, dan yang keempat adalah ajas kesatuan waktu. Jadi itulah syarat dari sumber tertib hukum. Sedangkan syarat sebagai fundamental norm itu ada 2. Yang pertama adalah dapat dilihat dari segi terjadinya. Jadi norma dasar itu harus dilihat dari segi terjadinya. Dan dari segi terjadinya, yang namanya fondamen itu harus dibuat sebelum negara berdiri. Dan yang kedua dari segi isinya. Dari segi isinya sebagai fondamen, maka hasilnya harus hal-hal yang kuat dan hal-hal yang mendasar. Ini yang nomor 11. Apa buktinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Jawabannya, karena Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD, di mana pembukaan UUD itu adalah tadi kedudukannya sebagai sumber tertib hukum. Apakah benar pembukaan itu merupakan sumber
tertib hukum? Jawabannya ya, karena memenuhi 4 syarat tadi. Kesatuan subjek, kerohanian, daerah, dan waktu. Selanjutnya, apakah benar Pancasila itu sebagai dasar negara? Jawabannya iya, karena Pancasila itu terdapat dalam pembukaan, di mana pembukaan itu merupakan norma dasar. Jadi apapun yang ada dalam pembukaan itu merupakan dasar bagi negara. Nah, apakah benar pembukaan norma dasar? Ya, karena dapat dilihat dari dua syarat fundamental norm, yaitu dilihat dari segi terjadinya, bahwa pembukaan itu dibuat sebelum negara berdiri, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945, ya, jadi 2 bulan lagi Agustus, ya, 2 bulan sebelum Agustus. Kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang kedua, dilihat dari segi isinya, di mana isi daripada pembukaan itu adalah berisi tentang hal-hal yang dasar, hal-hal yang kuat. Kalau merubah pembukaan berarti merubah negara, karena pembukaan itu merupakan fundament atau dasarnya. Apa hubungan Pancasila dengan pembukaan? Tadi disebutkan bahwa pembukaan itu mengandung 4 pokok pikiran, yang pada hakikatnya 4 pokok pikiran itu adalah Pancasila, yaitu pokok pikiran yang pertama itu adalah sila ketiga, pokok pikiran yang kedua adalah sila kelima, pokok pikiran ketiga sila keempat, pokok pikiran keempat adalah sila 1 dan 2. Apa hubungan Pancasila dengan batang tubuh? Nah, di mana hubungannya itu bahwa pembukaan mengandung 4 pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama itu persatuan, dan persatuan itu di batang tubuh dijabarkan ke dalam pasal 1, 30, 35, dan 36. Pokok pikiran yang kedua, ini ada di pembukaan, yaitu keadilan sosial, nanti di batang tubuh diuraikan ke pasal 33. Sebelumnya masih banyak lagi pasal yang lain. Pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, yaitu pasal 3, pasal di batang tubuhnya, ya, pasal 29, pasal 28, dan juga masih banyak. Tapi cukuplah 2. Terus pokok pikiran keempat, ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ketuhanan itu pasal 29, sedangkan kemanusiaan yang adil dan beradab itu pasal 28, 32, dan lain-lain. Sedangkan apa hubungan sebenarnya hubungan Pancasila dengan pasal-pasal? Ada yang terlewat, mohon maaf, ya. Sila pertama itu ada di pasal 28E ayat 1, pasal 29, dan pasal yang lain. Sila kedua pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J, dan pasal lain. Sila ketiga adalah pasal 25, juga pasal 1 sebenarnya. Pasal 25A, pasal 27, ayat 3, pasal 30, ayat 1 sampai dengan ayat 5, dan pasal lain. Sedangkan sila keempat adalah pasal 1, ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E, dan pasal lain. Sila kelima adalah pasal 23, pasal 28A, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34, dan pasal-pasal yang lainnya. Demikianlah mungkin hal-hal yang paling pokok di bab 3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf, sekian saja. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.